Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5 yang soleh solehah. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa setiap pagi kita sholat duha ya. Baik, untuk sekarang kita akan masih membahas surat At-Tin ya. Silakan kalian perhatikan pada tayangan untuk surat At-Tin berikut ini, ataupun kalian bisa di sana membawa ataupun membuka juz amma atau Al-Quran. Sekarang perhatikan, Mister akan membacakannya dulu. Kalian nanti di sana bisa mengikutinya dan memperhatikan bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh Mister tentang surat At-Tin. Untuk artinya dan penjelasannya sudah dijelaskan. Dan sekarang kita melaju ke tajwidnya. Harap semua perhatikan Al-Quran kalian dan lihat ayat per ayatnya untuk membedakan dan menyamakan tajwidnya. Sekarang kita akan membahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, wattini di sini alif lamnya ada alif lam namun tidak dibaca, langsung kata wattini. Nah, berarti kalau alif lam yang tidak dibaca itu alif lam syamsiyah. Ingat, syams tidak dibaca ya. Kalau nanti satu lagi al-qamari itu ya dibaca atau mati alif lamnya. Wattini ini alif lam syamsiyah. Syams itu matahari. Matahari tidak bisa dilihat langsung ya, silau. Jadi tidak terlihat atau tidak dibaca. Wattini wazzaitun. Wattini tini. Nah, ti ini dua harokat ya panjangnya. Ini adalah mad tabi'i. Wattini wazzaitun ya. Sama wazzaitun langsung ke za. Tidak, alif lamnya tidak dibaca. Itu namanya alif lam syamsiyah ya. Cirinya apa alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu cirinya di sini ada tasydidnya. Tasydidnya itu lihat. Wat ini ada tasydidnya. Wazzaitun keza langsung ada tasydidnya. Nah, nanti satu lagi adalah qamariyah. Jadi cirinya syamsi itu tasydid ya. Kalau qamar itu mati qamariyah. Kalau ini syamsiyah. Wattini zai. Nah,
Kalau ada ai, au ya, sama apa satu lagi tuh ya. Kalau ada ai sama au, nah itu namanya mad lain. Mad lain itu kalau di tengah-tengah kalimat itu tidak dipanjangkan. Langsung wazaitun, tidak panjang tapi namanya mad. Nah, fungsinya mad lain ini apabila di akhir kalimat baru dipanjangkan. Contohnya as-salatu ya sama. As-salatu wassalamu alaik. Tuh, alaik itu sebenarnya kalau di tengah kalimat itu pendek, namun karena di sini di akhir itu dipanjangkan ya. Atau bi. Apa mad lain. Wattini wazzaitun. Nah, di sini panjang. Wazzaitun. Di sini asal katanya mad tabi'i. Namun karena di akhir kalimat berubah kedudukan mad tabi'inya jadi lebih panjang, yang tadinya 2 harokat menjadi 6 harokat, yaitu namanya mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun. Setiap mad tabi'i di akhir kalimat ya itu dan bertemu huruf hidup itu dibacanya atau hukum tajwidnya mad arid li sukun. Lah gimana kalau disambung? Di sini kan ada la ini sebenarnya tidak boleh berhenti kalau dari segi pembacaan, kalau kita kuat napasnya. Ya, kalau dalam pembelajaran tidak apa-apa. Nah, gimana misal seperti ini? Wattini wazzaituni watu. Nah, langsung waturi sinin. Nah, gimana itu? Kalau disambungkan wattini wazzaituni watu. Nah, langsung kepada watu. Wazaitun ini sama hukumnya seperti mad tabi'i. Ya. Karena apa? Karena dilanjutkan. Tapi kalau bacanya di akhir kayak yang tadi, wattini wazzaitun. Nah, itu namanya mad arid li sukun. Lanjutkan. Waturi sinin. Watu apa tadi? Mad tabi'i. Ini mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu panjangnya apabila ada waw didomahkan, watu ya. Ingat, waw pasangannya domah, watu. Nah, ada satu lagi mad tabi'i yang kasroh. Waturisi, bacanya i. Untuk ya cirinya i. Nah, ya. Ya mati depannya ada i-nya. Kalau satu lagi itu misalkan mad tabi'inya ada alifnya panjang ke atas. Misalkan contohnya misalkan di sini nanti di depannya kalau mad tabi'i misalkan sa, nah itu mad tabi'i juga ya. Pokoknya u, i, a atau a, u, i, nah itu mad tabi'i. Waturi sinin, ingat si i apa itu? Mad tabi'i, dibaca 2 harokat ya. Waturi sinin. Nah, di sini nin ada mad tabi'i tapi di akhir kalimat. Sebelumnya apa namanya? Ya, mad arid li sukun ya, dibacanya nanti 6 harokat panjang. Waturi sinin panjang tuh, beda kan? Gimana kalau dilanjutkan? Kalau dilanjutkan tadi menjadi mad tabi'i. Waturi sinina wa hadzal baladil amin. Nah, seperti itu ya. Wa hadzal baladil amin. Wa ha ingat a, i, u apa? Ya, mad tabi'i. Awas di sini kadang ada yang keliru, seperti ada apa namanya fathah yang berdiri tegak, itu katanya mad badal. Sebenarnya mad badal itu bukan seperti itu ya. Jadi ada hamzah yang fathah, hamzah yang kasroh, dan hamzah yang dhamah dipanjangkan, itu mad
badal ya, ingat. Jadi kalau jangan keliru, kalau ada fathah yang panjang di atas itu biasanya beda sendiri fathahnya berdiri, itu bukan mad badal tapi masih mad tobi'i. Kecuali mad badal itu ada hamzah fathah, misalkan misalkan ini khusus hamzah ya. Kalau mad tobi'i yang lain tuh depannya huruf yang lain, misalkan a, u, i. Nah itu kalau hamzah depannya itu mad badal, tapi kalau huruf lain depannya itu mad tobi'i. Kita lanjutkan. Wahadzal. Nah, zal alif lam mati apa tadi? Nah ya, alif lam mati itu berarti alif lam qamariyah. Kita melihat bulan jelas. Nah ini juga alif lamnya dibaca sangat jelas. Kalau syams itu tasdid, tidak dibaca. Wahadzal baladil. Nah masih nih, masih alif lam lagi. Alif lam apa yang dibaca tadi yang mati? Ya, yang terlihat jelas itu adalah qamar, alif lam qamariyah. Wahadzal baladil amin. Apa ini? Mad tobi'i di akhir kalimat yang bertemu huruf hidup, yaitu mad arid li sukun. Laqad khalaqnal. Laqad yang ada nyeklak-nyekloknya itu apa namanya? Ya, qalqalah. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro ada dua. Kalau qalqalah ini sugro apa kubro? Laqad khalaqnal, sekalian dua nih ya. Laqad itu qalqalah 1, khalaq nah itu qalqalah 2. Kalau di tengah-tengah itu qalqalah shogir, qalqalah sugro. Nah, artinya apa? Kecil dibacanya biasa. Laqad khalaqnal. Nah, laqad khalaqnal, khalaq, laqad. Nah, biasa lewat itu kecil. Kalau gimana? Kalau misalnya qalqalah kubro ya. Misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah gitu. Wa tab itu qalqalah kubro besar. Kalau di sini qalqalah sugro. Laqad khalaqnal. Alif lam apa yang mati bisa dibaca? Ya, alif lam qamariyah. Khalaqnal apa itu ikhfa itu awas ya, bukan mendengung, tetapi kalau dari segi pengertian itu samar. Nanti kalau apa namanya, ikhfa juga dibagi menjadi 3. Ada ikhfa ausat, ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad. Udah, untuk sekarang ini kita belajar ini ikhfa saja ya. Insan sa apa yang panjang a i u tapi depannya selain hamzah. Ini sa dengan huruf sin. Mad tobi'i. Iya. Insana fi ahsani taqwim. Nah, fi panjang di situ ada benderanya di atas tuh. Beda, lihat. Ada benderanya di atas ya. Meliut-liut. Itu namanya apa? Ini bacanya panjang, 6 harokat. Mad jaiz munfasil ya. Ingat, mad jaiz munfasil. Fi ahsani taqwim. Taqo apa? Nyeklok qalqalah sugro kecil yang ada di tengah. Kalau di akhir kalimat qalqalah kubro. Fi ahsani taqwim. Nah, yang tadi mad tobi'i yang di akhir kalimat yang panjang dibacanya apa? Mad arid li sukun. Lanjut ya. Nah, ada tasjid di mim ya. Di mim namanya apa ini? Gunnah musyaddah. Gunnah yang bertasjid ya. Ini hukumnya gunnah musyaddah.
ada dua ya. Hurufnya itu ada mim sama nun. Apabila ada tasdidnya itu namanya gunnah musyaddah dengan dua harokat ya. Summa rodad, nyeklok apa? Rodad, memantulkan ya. Untuk pengertian aslinya memantulkan. Rodad, dipantulkan kembali. Itu namanya qalqalah. Kalau di tengah qalqalah sogir, qalqalah sugro. Kalau di akhir qalqalah kubro. Qalqalah besar ya. Di akhir ini qalqalah kecilnya. Summa rodadna na i u apa? Mad tabi'i. Rodadnahu asfala safilin. Nah, asfala sa ini mad tabi'i. Safilin. Ya, mad tabi'i di akhir kalimat yang panjang 6 harokat apa namanya? Yang bertemu huruf hidup, di sini non huruf hidupnya mad arid li sukun. Gimana kalau dilanjutkan? Kan di sini ada la. Contoh ya. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzi. Nah, safilina illal. Ini nanti safili li-nya ini jadi mad tabi'i kalau dilanjutkan. Kalau diakhirkan tadi mad arid li sukun. Illal ladzina amanu, illal lal ini ya, illal ladzina. Nah, di sini ada tasjidnya, ciri-cirinya apa? Illal ladzina, lam syamsyah. Ingat bahasa ciri-cirinya tasjid aja ya. Illal ladzi apa ladzi? I u a zi. Itu adalah mad tabi'i. Nah baru nih illalladzina a. Ingat ini hamzah ya, hamzahnya panjang 2 harokat namanya mad badal ya. Awas ya, cirikan nih ini mad badal. Ini apabila ada hamzah ya, ingat bedakan antar alif sama hamzah. Kalau hamzah itu hidup, ada syakelnya, ada tanda bacanya. Kalau alif itu tidak dibaca ya. Alif itu tidak dibaca. Contohnya tadi safilin, itu kan alifnya tidak dibaca tapi panjang. Itu namanya alif ya. Kalau yang hidup ini amanu bukan alif, namanya hamzah. Nanti bedakan ya. Illal ladzina amanu nu atau na atau ni. Apa itu 2 harokat yang panjangnya? Mad tabi'i. Wa amilus. Nah, wa amilus langsung ke shad, alif lamnya tidak dibaca. Yang bertasjid apa? Syamsi, si komar mati. Ya, ingat komar ya itu mati kalau alif lam syamsiyah bertasjid. Wa amilus so-nya panjang, ada so bisa si bisa su. So di sini apa so? Panjang 2 harokat mad tabi'i. Wa amilus sholihat mad tabi'i juga. Tifalahum hum aj. Nah, awas. Di sini ada hukum mim mati. Hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu contohnya hukum mim mati itu ada idgham mimi, ada izhar safawi, ada ikhfa safawi. Yang safawi 2 dan idgham mimi 1 ya. Nah, kalau di sini apa hukum mim matinya? Falahum hum aj. Ingat, kalau mim mati dengan bertemu huruf hijaiyah semuanya kecuali mim dan ba depannya. Ingat sekali lagi, apabila mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, yang lainnya itu ya, itu namanya izhar safawi, dibaca jelas. Falahum hum aj lah gitu. Kalau ikhfa safawi satu lagi ada ikhfa safawi. Ikhfa safawi itu apabila di sini mim mati ya bertemu dengan ba. Misalkan contohnya itu ba'duhum mim ba'di. Nah, seperti banyak dibaca mim. Nanti jelaskan depan. Pokoknya yang ini adalah
idhar syafawi dibaca jelas. Falahum aj, kan hum aj langsung jelas. Falahum aj. Ini adalah yang memantulkan qalqalah di tengah apa? Qalqalah sugro. Falahum ajrun ghair. Run ghair apa? Hukum nun mati atau tanwin. Falahum ajrun ghair. Run ghair langsung run ghair. Idhar baca jelas. Falahum ajrun ghair. Ai sama au apa tadi? Yang ai au dibacanya? Ini ghair itu namanya mad lain atau madlin, sama aja ya. Ghairu mamnun. Nun apa? Ya, ini mad adli sukun panjang nama harokat. Fama ingat ya, untuk fa bacanya jangan pama. Fa keluarkan, ada udara dalam mulutnya, fama gitu ya. Kadang memang kita sulit itu untuk membaca, kadang dari hidung banyaknya. Kadang itu hal yang susah ya. Nanti kalian bisa belajar untuk bacanya jangan sampai di hidung. Misalkan fama, nah itu tidak jelas bacanya. Fama beda ya. Apa? Fama tajudnya? Ya, tajudnya itu adalah mad tabi'i. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yukadzibuka ba'du bid langsung ke dalnya. Alif lam tidak dibaca di atas jidamah. Ya, alif lam syamsiyah. Ba'du biddin. Di akhir kalimat mad tabi'i mad arli sukun. Alai ai sama au, ini lai apa namanya? Mad lain. Alaisallah. Nah, laisallah ini ada 3 hukum ya. Ada tafhim di sini. Tafhim itu tebal, bukan alasallahu bukan. Kalau billahi tarkik. Kalau alaisallah, Allah dibacanya Allah ya. Allah. Ya. Ada apa lagi di lam samsia? Ya, di sini mad tabi'i. Alaisallahu bi ahkamil mil, alif lamnya. Alif lam qamariyah dibaca ya. Bi ahkamil ha panjang 2 harokat. Ha i u ha di sini. Mad tabi'i. Bi ahkamil hakimin. Apa hukumnya? Hakimin. Mad arli sukun. Itu aja ya. Kalian bisa ulang-ulangi video ini apabila ada yang kalian belum pahami tajwidnya. Perhatikan satu per satu untuk tajwidnya. Kalian bisa akurkan ke surat yang lain juga ya. Karena hukum bacaan tajwid itu tidak jauh dari yang Mister sebutkan sebelumnya ya. Mudah-mudahan ilmu Mister bermanfaat dan berkah ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena Mister juga manusia, takutnya ada hal yang salah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya dilindungi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.